Sepekan sudah hampir berlalu, kini saatnya Soundbites of the Week dulu. Besok debat Pilpres ketiga nih, gilirannya para capres kembali beradu gagasan mereka. Tapi sebelum saya bahas debat yang sedang hangat-hangatnya, ini ada juga yang hangat dari cerita lama yang kembali bersemi, siapa lagi? The one and only Ferdy Sambo. Nah, mestinya sih semuanya udah pada tahu ya, katanya Alvin Lim, advokat yang baru juga bebas dari penjara Desember 2023 kemarin. Dia bilang gini nih, kalau Ferdy Sambo yang saat ini mestinya sedang menjalani pidana seumur hidupnya nggak pernah tidur di sel. Tidurnya di ruangan AC, di kamar KPLP-nya. Nggak kaget sih sebenarnya. Bukan hal yang baru kan narapidana pada tidur di ruangan yang AC. Tapi tentunya dibantah mentah-mentah sama Menkumham Yasona Laoly. Katanya Alvin Lim aja nggak pernah ketemu, bisa tahu dari mana dia? Berarti tidak benar ya Pak? Nggak benar lah. Udah bisa dipastikan Pak? Hah? Bisa dipastikan kalau nggak benar itu? Udah kan dibikin beritanya udah. Dia itu sakit tanggal 16 sampai 29 Agustus di rumah sakit. Sambonya cuma 24 sampai 29 di situ. Kapan ketemunya dia? Dia sudah langsung kita transfer ke apa namanya? Cilegon. Bukan, Cibinong. Dia lapas Cibinong. Berarti hoax Pak ya? Hoax lah. Oh gitu Pak, udah di Cibinong. Tapi kan kalau di Cibinong ada juga tuh kantor kepala lapasnya. Ber-AC juga? Ber-AC juga nggak ya kira-kira kantor kepala lapasnya? Kapan-kapan kita main ke sana deh ya. Nah nih selanjutnya kita back to the hot topic, debat Pilpres. Masih ingat nggak pas debat Cawapres kemarin nih, Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka ini melontarkan singkatan-singkatan, terus istilah-istilah yang harus kita akui lah semuanya, bukan sesuatu yang umum untuk digunakan oleh masyarakat awam. Nah setelah itu kan rame, tentu dong ada yang mendukung penggunaan istilah dan juga singkatan itu, ada juga yang enggak kalau dirugikan. Makanya nih belajar dari pengalaman itu biar nggak ribut-ribut, KPU akhirnya bilang kalau di debat besok mbok ya pakai yang umum-umum aja katanya. Biasa-biasa saja lah pakai singkatan. Tetapi supaya kemudian tidak menimbulkan problematik karena ada singkatan yang mungkin orang tidak familiar dengan singkatan itu, tentu kami menyampaikan kepada masing-masing tim pasangan calon supaya calon yang akan berdebat, apakah calon presiden, apakah calon wakil presiden, itu menyampaikan kepanjangan kalau ada singkatan ya, dan kemudian kalau ada istilah yang itu secara awam atau secara umum belum populer atau tidak terlalu familiar digunakan supaya dibaca efektif, langsung to the point tentang topik atau substansi yang dipertanyakan. YTTA guys, tahu nggak YTTA? Kasih tahu nggak ya? Nah, buat yang tahu-tahu aja. Nah, singkatan itu sebenarnya memang penting untuk dijelaskan daripada lawan bicaranya atau yang mendengar salah paham, mending ngomong agak panjang, nggak apa-apa toh. Nah yang terakhir ini kemarin malam Presiden Joko Widodo dan juga Capres nomor urut 2 yang juga Menhan Bapak Prabowo Subianto makan malam bersama berduaan, ada yang videoin ketahuan jadi rame. Apa sebenarnya bukan ketahuan ya, sengaja ala-ala candid gitu loh. Nah, gara-gara makan malam semalam lawan-lawannya nih Capres Ganjar Pranowo kemudian Cawapres Muhaimin Iskandar berkomentar akhirnya. Apa ya komentarnya? Oh, kalau buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play, bisa jurdil begitu. Kalau saya buat saya biasa saja. Iya sekarang kan menteri sama presiden kan biasa aja kan. Kita harus jaga nama beliau. Kita harus ingatkan terus-menerus supaya jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan. Nah biasa kan, biasa aja. Jadi beneran ya jangan baper ya. Namanya juga politik, nggak ada kawan, nggak ada lawan, yang ada hanya kepentingan dan berebut kekuasaan.